Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Bandung melakukan pemantauan penuh selama 24 jam aktivitas seismik yang ada di Sesar Lembang. Hal itu dilakukan pasca terjadinya gempa bumi di Cianjur dengan skala kekuatan 5,6 magnitudo pada Senin 21 November 2022 lalu. Menurut staf observasi geologi gempa bumi di stasiun BMKG Bandung, Ajeng Marina Utami, jika sesar Lembang aktif, maka patahan tersebut berpotensi mengakibatkan gempa berkekuatan 6 sampai dengan 7 magnitudo. Jadi untuk potensi gempa bumi itu memang kita pasti menggunakan magnitudo maksimum hasil riset. Jadi magnitudo maksimum itu untuk apa? Untuk skenario terburuk. Jadi BMKG sudah mengeluarkan press release kajian tentang itu. Pusgen juga tahun 2017 juga sudah mengeluarkan kajian tentang sesar Lembang. Jadi untuk magnitudo maksimumnya itu ada di sekitar 6 sampai 7. Tapi kemudian itu kita gunakan, sekali lagi itu hanya potensi, jadi bukan prediksi ya. Jadi harus dibedakan potensi dan prediksi. Jadi kalau potensi itu hanya bahayanya saja. Jadi kita belum tahu nih kapan dan di mana gitu. Kalau prediksi itu kan kayak udah tinggal besok gitu lah. Itu yang harus kita hindari, kata-kata prediksi itu. Jadi potensi memang ada, tapi itu kita gunakan sebagai langkah mitigasi untuk masyarakat, menyiapkan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan agar dampak-dampak buruk yang tidak kita harapkan itu dapat dihindari. Diakui Ajeng, skenario pemetaan mitigasi gempa yang dilakukan BMKG jika terjadi gempa di Sesar Lembang dengan kekuatan 6,8 magnitudo, wilayah Bandung Raya akan mengalami dampak yang sangat berat. Hal ini diukur menggunakan skala MMI, Modified Mercalli Intensity. BMKG sendiri mungkin akhirnya menghapus skala Richter itu ya, jadi tidak kami gunakan lagi karena memang ilmunya semakin maju. Jadi hal-hal yang sepertinya akan menjadi rancu di kemudian hari tidak kami gunakan lagi. Apa sih yang menjadi perbedaannya magnitudo dengan skala Richter dalam kalau pengisilan? Yang dipakai di BMKG sendiri itu kalau magnitudo sebenarnya sama aja, cuma kalau ada embel-embel skala Richternya itu apa namanya ada di bagian lain lagi. Tapi untuk magnitudo yang dikeluarkan BMKG itu biasanya adalah hasil perhitungan inversi di alat yang kami gunakan. Jadi bedanya magnitudo dan MMI itu adalah magnitudo itu mewakili energi yang dilepaskan saat terjadi gempa bumi. Nah, kemudian kalau MMI itu Modified Mercalli Intensity itu adalah menggambarkan skala kerusakan yang ada di permukaan. Sementara itu, dalam skenario tersebut, gempa juga akan turut dirasakan ke berbagai daerah lain yang ada di Jawa Barat, seperti Sukabumi, Depok, Bogor, Garut, dan Tasikmalaya. Meskipun demikian, Ajeng memastikan sepanjang tahun 2022 hingga saat ini tidak ada pergerakan di Sesar Lembang yang signifikan. Meski diakuinya ada beberapa pergerakan seismik yang mengakibatkan gempa kecil akibat pergerakan Sesar Lembang. Skala magnitudo skenario 6,8 itu Kabupaten Kota Bandung itu kerusakannya sedang 6-7 MMI, kemudian Sumedang, Subang, Karawang, Indramayu, Cianjur 5-6 MMI itu kerusakannya ringan. Kemudian Kota Sukabumi, Bekasi, Depok, Bogor, Garut, Tasikmalaya itu 4-5 MMI dirasakannya kuat tapi potensi kerusakan ringan. Kemudian yang terakhir Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Banjar, Ciamis, Pangandaran itu 3-4 MMI biasanya hanya dirasakan kuat. Kalau Kota Bandung Bu? Artinya potensinya yang lebih Kota besar. Bandung, ya, yang paling kalau ini kan dari peta guncangan seperti ini ya. Yeah. Jadi kita baca dari sini ada ada warnanya. Kemudian yang oranye ini Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung. Kemudian Purwakarta itu skala MMI-nya 6-7, dampak kerusakannya seperti itu. Untuk sampai sejauh ini sebelum ada aktivitas seismik di Sesar Lembang, tapi BMKG dengan jaringan yang jauh lebih baik sekarang itu memang selalu memantau pergerakan Sesar Lembang 24 jam setiap hari. Terakhir kapan itu pergerakan? Terapi pergerakan untuk sampai sepertinya untuk tahun ini hanya gempa-gempa kecil seperti itu. Jadi
untuk pergerakan di Lembang itu akan terus kita pantau. Jadi untuk terakhirnya kalau nggak salah kalau tahun ini sepertinya belum ada yang signifikan seperti itu. Kayaknya kalau tahun kemarin kayaknya itu harus konfirmasi juga deh, harus konfirmasi lagi gitu. Namun begitu, ia meminta masyarakat agar tetap waspada akan potensi bencana gempa dengan mengetahui mitigasi gempa sedini mungkin. Ia juga meminta kepada pemerintah kota dan kabupaten yang berada di garis sesar Lembang untuk segera membenahi jalur dan rute evakuasi jika terjadi gempa. Jadi masyarakat diharapkan jangan panik. Jadi ketika merasakan sesuatu, misalkan lapor di sosmed kita, di info BMKG, bisa di BMKG Bandung juga ada, itu ada di Instagram, Facebook, Twitternya ada. Langsung laporan dirasakan, kemudian nanti biasanya sinyalnya itu langsung masuk, kemudian kita sesegera mungkin merilis info peringatan ini. Iya, itu kita harapkan bersama, jadi kerjasama memang tidak hanya BMKG, BPBD, BNPB, kemudian teman-teman dari dinas-dinas yang terkait, itu kita harapkan segera memasang gitu rambu-rambu evakuasi, dan itu juga salah satu sebagai langkah mitigasi untuk masyarakat supaya tahu lari kemana seperti itu. Untuk diketahui, Sesar Lembang membentang sepanjang 29 km dari Gunung Manglayang sampai Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, disebut sebagai patahan yang aktif hingga saat ini. Terakhir, patahan tersebut menyebabkan gempa besar pada abad 15 silam. Periode gempa besar dari Sesar Lembang berkisar setiap 500 sampai dengan 600 tahun.